Bang Demon di sini kembali lagi di channel Bumi Datar. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang tragis dan sadis yang terjadi pada tahun 2014, di mana seorang waria atau transgender menjadi korban pembunuhan dan juga mayatnya dipotong-potong di Australia. Hal itu dilakukan oleh sang pacar yang merupakan warga asli Australia. Peristiwa ini sangat mengejutkan karena menimpa seorang waria asal Indonesia bernama Mayang Prasetyo, di mana dirinya menetap di Australia dan dihilangkan nyawanya oleh suaminya sendiri yang bernama Marcus Peter Polke. Selain menghabisi nyawanya, Marcus juga memotong-motong tubuh Mayang lalu merebusnya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi hal tersebut bisa terjadi pada Mayang Prasetyo, dan bagaimana kisah awal Mayang Prasetyo bertemu dengan lelaki Australia ini. Saksikan selengkapnya hanya di channel Bumi Datar. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait pertemuan antara Mayang Prasetyo dengan Polke, mari kita awali dengan pembahasan tentang sosok Mayang Prasetyo. Mayang Prasetyo merupakan seorang transgender atau waria kelahiran Desa Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung pada 13 Februari tahun 1987. Ia lahir dalam keluarga broken home dengan ibu bernama Nining Sukarni. Mayang Prasetyo sebenarnya lahir sebagai seorang lelaki dengan nama kecil yakni Febri Andriansyah. Febri Andriansyah memutuskan mengganti identitasnya dengan melakukan serangkaian operasi pada tahun 2009 agar menjadikan dirinya sebagai seorang wanita sebagaimana yang dia idam-idamkan. Lalu, ia pun kemudian mengganti namanya menjadi Mayang Prasetyo. Nama wanita ini diambil dari dua orang, yakni kata Mayang merupakan nama artis yang ia sukai yang bernama Mayang Sari, sementara kata Prasetyo sendiri merupakan nama mantan kekasihnya yang bernama Prasetyo. Diketahui Mayang Prasetyo merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dan ia pun menjadi tulang punggung keluarganya pada saat itu. Di mata adik-adiknya, Febri atau Mayang Prasetyo sudah memiliki sifat seperti seorang perempuan sejak kecil. Selain gemar memasak dan mengurusi rumah, Febri sehari-hari justru kerap terlihat bermain dengan para wanita atau perempuan ketimbang teman laki-lakinya. Sejak berumur 1 tahun, Febri atau Mayang diasuh oleh neneknya karena orang tuanya telah bercerai. Terpisah dari orang tua tak membuat Ebong atau panggilan akrab Mayang saat cilik jadi anak pemurung. Dia bahkan dikenal sebagai bocah yang mandiri, pintar mencari uang, dan pandai menghidupkan suasana. Dia pun menempuh pendidikannya di Lampung, mulai dari SD, SMP, bahkan hingga SMA. Dan akhirnya selepas SMA, Ebong atau Mayang atau Febri kemudian meminta izin kepada neneknya dan juga kepada ibunya untuk merantau ke Bali. Mayang merantau ke Bali sekitar awal tahun 2000-an. Dan berikutnya di tahun 2009, ia terbang ke Thailand untuk operasi ganti kelamin dan berganti nama menjadi Mayang Prasetyo dengan harapan ia bisa sukses seperti penyanyi idolanya Mayang Sari. Saat merantau di Bali, Mayang Prasetyo sempat mangkal di wilayah para transgender atau para waria biasanya mangkal, yaitu di kawasan Renon, Denpasar, Bali. Mayang hanya sempat mangkal di Denpasar selama 10 bulan. Tak hanya mangkal di sana, Mayang bahkan disebutkan sempat bergabung dalam klub poli transgender di Denpasar. Dan hal yang melekat dari teman-temannya di klub poli tersebut
yakni Mayang memiliki kemampuan smash bola yang sangat mantap atau sangat bagus. Menurut penuturan teman-teman Mayang saat ia masih merantau di Bali, Mayang disebutkan sebagai seorang yang patuh terhadap orang tua, walau disebutkan keluarganya membencinya. Bahkan, dia disebutkan pintar mengaji dan sering ke panti asuhan di kawasan Monang Maning Denpasar untuk mengajar ngaji jika ada waktu luang. Oleh teman-temannya di Bali, Mayang juga dikenal sebagai orang yang royal, terutama kepada anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan. Tak jarang, ia kerap memberi bantuan atau sumbangan. Bahkan pada sumbangan terakhir sebelum ia pergi ke Australia, Mayang disebutkan sempat menyumbang hingga dengan nominal 20 juta kepada anak-anak panti asuhan. Selain dikenal royal dan juga selalu menyantuni anak-anak yatim, Mayang juga dikenal sebagai orang yang pintar dalam berinvestasi. Sejumlah harta Mayang Prasetyo berupa properti, tabungan, mobil dan juga rumah telah dimilikinya di Bali. Menurut keterangan supir pribadi Mayang, harta sang majikan di Bali antara lain adalah rumah seluas 1,9 hektar di kawasan Wepak Residen di Jalan Mertonadi, Krobokan, Badung, Bali. Rumah itu sudah dibeli Mayang sejak tahun 2012 dengan cara mencicil dalam waktu 10 bulan. Tak hanya di Bali, Mayang pun disebutkan memiliki rumah pribadi di Lampung seharga 600 juta rupiah. Mayang juga memiliki satu unit mobil Honda CRF, namun digadaikan dan digunakan oleh Mayang sebagai biaya untuk keberangkatannya ke Australia. Selama berada di Bali, Mayang juga sempat menjalin asmara dengan seorang pria yang bernama Iwan Agus Prasetyo. Mayang dengan Prasetyo menjalin hubungan selama hampir 7 tahun dan hidup bersama di Bali. Mereka sudah menjalin hubungan asmara sejak tahun 2004, di mana Prasetyo mengenal Mayang di sebuah bar yang ada di Bali. Namun, hubungan mereka harus kandas di tahun 2011 dikarenakan Prasetyo tidak kuat dengan sifat Mayang yang dikenal temperamental. Selama mereka berpacaran, yakni Mayang dan Prasetyo, kehidupan Prasetyo ditanggung oleh Mayang. Pria itu juga sering diajak oleh Mayang pergi ke luar negeri seperti ke Hong Kong dan juga Singapura jika Mayang mendapat job atau pekerjaan di sana. Bahkan Prasetyo langsung dibuatkan paspor oleh Mayang dan saat keluar negeri semuanya ditanggung Mayang. Bahkan mereka pernah berlibur di Singapura hingga seminggu dan menginap di hotel, dan semua biaya hidup hotel selama berada di Singapura ditanggung oleh Mayang. Karena kehidupannya tersebut ditanggung, Prasetyo pun sangat serius dengan hubungan itu, meskipun Prasetyo tahu jika Mayang adalah seorang waria atau seorang transgender. Sebagai bukti keseriusannya, Prasetyo membuat tato bertuliskan nama Mayang di tangannya. Sementara itu, Mayang juga membuat tato Prasetyo di punggungnya. Berpacaran dengan jaminan hidup penuh tetap membuat Prasetyo mengaku tidak kuat dengan sifat Mayang yang disebutkan temperamental. Terakhir, bahkan Mayang diketahui berselingkuh dengan Markus Polke yang kemudian menikah dengan Mayang. Mereka pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut dan Prasetyo memilih kembali ke Semarang. Di Semarang, Prasetyo kemudian memutuskan menikah dengan seorang perempuan asal Boyolali, dan dari pernikahan tersebut pada tahun 2014 mereka sudah memiliki seorang anak. Di sana, Prasetyo juga bekerja sebagai seorang pedagang tahu, dan akhirnya Prasetyo juga sempat tersandung masalah hukum. Hal ini dikarenakan ia melakukan penjamretan dan ditangkap oleh Polrestabes Semarang. Selain itu,
Prasetyo juga menuturkan jika Mayang bekerja sebagai PSK dan memiliki pelanggan lintas negara. Para pelanggannya antara lain berasal dari Singapura, Hong Kong, dan Australia dengan tarif yang mahal. Di kemudian hari, Mayang akhirnya merantau ke Australia. Namun, tak ada yang tahu persis kapan dan bagaimana Mayang bisa sampai di Australia. Saat merantau ke luar negeri tersebut, Mayang disebutkan bekerja di sebuah kapal pesiar dengan profesi sebagai penari. Namun, ada juga media yang menyebutkan Mayang di sana bekerja sebagai koki. Di kapal pesiar tersebutlah Mayang kemudian bertemu dengan kekasihnya yang kemudian menjadi suaminya bernama Marcus Peter Polke. Marcus juga berprofesi sebagai seorang koki di kapal pesiar tersebut. Sementara itu, dari laman Facebook milik Mayang disebutkan bahwa ia merupakan lulusan dari Hermit Melbourne dan bekerja di Le Femme Garçon, perusahaan yang menampilkan panggung kabaret dan penari erotis burlesque. Sementara itu, menurut laman Courier Mail, perempuan asal Indonesia itu berpenghasilan sampai $500 Australia atau sekitar 5,3 juta rupiah per jam sebagai PSK waria, sehingga Mayang Prasetyo pun disebut sebagai penghibur high class. Selain itu, ada juga sebuah iklan yang memuat gambar Mayang sebagai international escort dan tertulis biayanya di sana dibanderol $200 sampai $500. Iklan lain yang lebih seksi menawarkan jasanya juga sempat beredar di London, Inggris. Sementara itu, Ivan Gneil, pemilik rumah bordil transseksual Pleasure Dome di Melbourne, mengatakan jika Mayang pernah bekerja padanya selama 5 tahun. Namun kemudian ia memutuskan keluar untuk membuat sebuah bisnis prostitusi bersama Marcus Polke. Seiring berjalannya waktu, hubungan Marcus Polke dengan Mayang terlihat semakin serius. Mereka bahkan tinggal bersama dan juga bepergian bersama, dan mereka bahkan membuat rekening bersama. Dan akhirnya di tahun 2013, Mayang membawa Marcus Polke ke Indonesia dan memperkenalkannya kepada keluarganya di Lampung, di mana keduanya di sana meminta izin untuk menikah. Menurut Dewi, adik kandung Mayang, mereka datang ke Lampung saat Idul Adha tahun 2013. Di sana, Mayang mengenalkan Marcus kepada keluarga besarnya, dan mereka juga meminta restu untuk menikah. Selama di Lampung, disebutkan jika Marcus mencoba berbagai masakan lokal dan memasak untuk keluarga Mayang. Ia bereksperimen dengan berbagai bumbu dan bahan makanan yang baru ia tahu pertama kali. Setelah menghabiskan waktunya selama seminggu di Lampung, Mayang dan Marcus kemudian pergi ke Bali, di mana menurut Mayang, Bali adalah rumah keduanya. Dari Bali, mereka kemudian melanjutkan ke banyak tempat atau berkeliling Asia dan juga Eropa, sembari mereka tetap bekerja di industri seksual. Dalam perjalanan itu, Marcus dan Mayang akhirnya menikah pada 1 Agustus tahun 2013 di Denmark. Dalam pernikahan tersebut, Mayang yang selama ini hobi berfoto seksi tak mengajak keluarganya. Mereka lalu mendaftarkan pernikahannya di Copenhagen, Denmark pada 1 Agustus 2014 atau setahun setelah mereka menikah. Hubungan keduanya sejatinya adalah hubungan transaksional. Hal ini dikarenakan Mayang membantu Polke dan begitu juga Polke membantu Mayang. Dalam hal ini, Mayang membantu Polke untuk melunasi hutangnya senilai 120 juta rupiah, sementara Polke membantu Mayang untuk bisa mendapatkan visa Australia dengan cara menikahinya. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan lebih lanjut, ada baiknya
kita bahas terlebih dahulu siapakah sosok Marcus Peter Polke yang menjadi suami dari Maya. Marcus Peter Polke merupakan seorang pria kelahiran Ballarat, Australia dari pasangan Peter Polke dan Dorothy Polke. Polke diketahui tumbuh besar di North Ballarat dan kedua orang tuanya cukup dikenal dan dihormati di lingkungan tersebut. Apalagi ayah dari Polke sendiri memiliki dojo karate di sana, dan dari dojo karate tersebutlah Marcus Polke mendapatkan sabuk hitam, atau bisa dikatakan jika Marcus Polke ini seorang ahli bela diri dan pemegang sabuk hitam. Sementara itu, menurut sumber news.com.au, selain menjadi koki, ternyata Marcus juga diketahui bekerja sebagai gigolo atau pekerja seks komersial. Bahkan, ia sempat bekerja di rumah bordir di Copenhagen, Denmark. Sewaktu masih bekerja sebagai PSK di Denmark, Marcus kerap mengiklankan dirinya sebagai pria panggilan. Ia pun mengatakan siap melayani siapapun yang membutuhkannya. Dalam iklannya, ia menuliskan, "Pria seksi Australia, sangat supel, ramah, dan profesional. Saya sangat terbuka dengan semua orang, apalagi jika kamu juga oke, kita bisa main." Seperti itu isi iklan dari Marcus Polke yang dilansir dari laman Courier Mail. Setelah Marcus Polke beberapa waktu menjadi seorang PSK atau gigolo di Denmark, kemudian ia kembali ke negara asalnya yakni Australia. Ia dikabarkan kembali melanjutkan pekerjaannya di bidang prostitusi dengan nama samaran Health XL. Namun, ia kemudian dikabarkan juga bekerja sebagai seorang koki. Selama Polke bekerja sebagai seorang gigolo, keluarganya tak pernah tahu. Yang keluarganya tahu bahwa Polke bekerja sebagai seorang kok. Di mata temannya, Marcus Polke awalnya dikenal sebagai seorang yang sangat mementingkan kesehatan. Namun, ada juga yang menyebut jika Polke merupakan sosok pria yang sangat dingin. Bahkan, dia pendiam atau tidak banyak bicara. Dan ada juga yang menyebutkan Polke adalah seorang paranoid. Kemudian, bagaimana kelanjutan hubungan antara Mayang Prasetyo dengan Marcus Polke? Setelah mereka berkeliling di Asia maupun Eropa, pada bulan September tahun 2014, Mayang dan Marcus memutuskan untuk kembali ke Australia dan berencana tinggal sebentar di Brisbane. Di sana, kemudian mereka menghubungi Debrena Hughes, manajer gedung apartemen di 113 Commercial Road, Tenerife, untuk melihat-lihat beberapa unit apartemen yang bisa ia sewa di sana. Saat melakukan survei apartemen dengan Debrena, kepada Debrena, Mayang mengaku tak bekerja, sedangkan Marcus adalah seorang koki yang sedang mencari pekerjaan. Setelah melakukan negosiasi, Marcus akhirnya memutuskan untuk menyewa satu unit apartemen di lantai dasar dengan halaman bermain untuk anjing. Mereka menandatangani kontrak sewa selama 6 bulan dan mulai menempati apartemen itu pada 13 September tahun 2014. Dan keduanya pun memutuskan untuk menetap di apartemen Tenerife di Brisbane, Queensland. Saat berada di sana, Marcus lalu mencari sebuah pekerjaan sampingan. Dia pun diterima sebagai juru masak di sebuah restoran di Bulimba yang jaraknya setengah jam perjalanan dari Brisbane. Kepada teman-teman kerjanya, Marcus memperkenalkan Mayang sebagai pacarnya. Hingga akhirnya, waria asal Indonesia itu ditemukan dimutilasi dan parahnya dimasak pada Sabtu 4 Oktober tahun 2014 pukul 21 waktu Brisbane, Australia, dan pelakunya adalah suaminya sendiri. Menurut kesaksian beberapa tetangga apartemen, seminggu sebelum kejadian sadis itu, Mayang dan Marcus Polke disebutkan bertengkar. Para tetangga apartemen
mendengar ribut-ribut selama sepekan terakhir tersebut. Salah seorang tetangga Mayang mengatakan kepada polisi bahwa dirinya mendengar suara keributan di apartemen sejak hari Kamis 2 Oktober 2014 malam. Ada juga yang mendengar mereka berteriak tentang membersihkan sesuatu. Mereka disebutkan berbicara dalam bahasa Inggris, namun tidak jelas apa yang mereka bicarakan karena menurut tetangga tersebut aksennya yang berbeda sehingga sulit dipahami. Sementara itu, dari beberapa pemberitaan disebutkan jika pembunuhan yang dilakukan oleh Markus Polke kepada Mayang dilatar belakangi oleh sakit hati. Dari pemberitaan media tersebut dikatakan bahwa seiring berjalannya waktu, Mayang jatuh hati kepada Markus Polke, akan tetapi tidak berlaku sebaliknya. Dan seiring berjalannya waktu, pernikahan keduanya pun tidak berjalan mulus. Hingga puncaknya, Mayang mengancam akan mengungkap rahasia Polke yang seorang gigolo itu kepada keluarganya. Tak terima dengan ancaman tersebut, Polke pun terpancing oleh emosinya, dan keributan itulah yang disempat oleh tetangga apartemen mereka pada tanggal 2 sampai 3 Oktober tahun 2014. Dan pada puncak emosinya yang sudah tak tertahankan, Markus Polke mengambil jalan pintas. Ia melakukan pembunuhan dengan menusuk leher Mayang menggunakan pisau pada 3 Oktober 2014. Polke yang panik dan bingung tak tahu harus melakukan apa pada mayat Mayang, dan ia pun memutuskan untuk memutilasinya atau memotong-motongnya. Setelah membunuh dan memutilasi Mayang, Polke sempat pergi ke rumah sakit dikarenakan tangannya terluka. Di rumah sakit, kepada petugas medis, ia mengaku bahwa pasangannya telah melukai tangannya tanpa sengaja. Setelah itu, perawat dan tetangganya tidak ada yang menanyainya lebih lanjut. Sepulangnya dari rumah sakit, Markus Polke sempat berpikir untuk membuang potongan tubuh Mayang. Akan tetapi ia berpikir kembali, jika itu dibuang, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap, dan hal itu akan membuat dirinya ditangkap. Akhirnya, ia melakukan aksi dengan merebus potongan tubuh sang istri pada sebuah panci. Karena muatannya yang terlalu besar, pertama-tama ia merebus kaki Mayang terlebih dahulu. Namun sialnya, di apartemen mereka hanya memiliki kompor listrik. Saat di tengah kegiatan merebus tersebut, listriknya mengalami korsleting. Polke pun memutuskan untuk menelepon tukang listrik untuk memperbaiki listrik yang konslet tersebut. Sesampainya di apartemen Markus Polke, tukang listrik melihat gelagat aneh dari Polke. Bahkan tukang listrik tersebut juga mencium bau anyir dari dalam apartemen itu. Ditambah lagi, ia melihat noda darah di lantai dan sarung tangan serta pemutih yang baru saja dibeli oleh Polke. Tak hanya tukang listrik, tetangga apartemennya juga mencium bau yang tidak sedap atau bau anyir dan juga bau daging gosong. Dan tukang listrik itu kemudian melaporkan kecurigaannya pada manajer gedung setelah selesai memperbaiki listrik di kamar apartemen Polke. Selanjutnya, manajer gedung menghubungi pihak kepolisian. Tak lama berselang, polisi pun mendatangi apartemen Polke dan Mayang. Tentu saja kunjungan itu membuat Polke menjadi panik. Ia pun mulai berpikir dan merencanakan sebuah alasan. Dan akhirnya ia berkata kepada polisi bahwa polisi boleh menggeledah apartemennya, tapi setelah ia mengikat anjingnya terlebih dahulu. Dan ternyata alasan tersebut hanyalah sebuah alibi dari Polke untuk bisa kabur dari tempat itu. Lalu Polke memutuskan untuk kabur melalui pintu darurat di apartemennya. Karena setelah itu Polke tak kunjung keluar dari apartemennya, polisi pun memaksa untuk masuk. Dan
Saat memasuki rumah tersebut, polisi pun sangat terkejut karena mendapati bagian tubuh manusia tengah dimasak di dalam panci yang sedang dipanaskan di atas kompor. Sementara itu, bagian tubuh lainnya juga ditemukan di sebuah tempat sampah di luar apartemen milik Markus Polke. Dan seiring berjalannya waktu, diketahuilah bahwa tubuh yang direbus tersebut adalah tubuh Mayang Prasetyo, seorang transgender atau seorang waria asal Lampung, Indonesia. Tak berselang lama setelah polisi menggeledah apartemen milik Markus Polke, polisi juga menemukan mayat Markus Polke sudah tergeletak dengan luka sayatan di lehernya tak jauh dari apartemen tersebut atau hanya berjarak 100-300 meter dari apartemen tempat tinggal Markus Polke. Di dekat tubuh Markus Polke juga ditemukan potongan tubuh istrinya. Polisi menduga Markus Polke bunuh diri dengan cara menggorok lehernya sendiri dengan pisau yang dibawanya saat kabur dari apartemennya. Menurut keterangan seorang penyidik forensik di Queensland, Terry Ryan, kematian Mayang Prasetyo asal Indonesia tersebut disebabkan oleh tusukan luka di leher yang dilakukan oleh Markus Polke setelah adanya pertengkaran antar keduanya. Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa Mayang Prasetyo sempat berteriak memanggil Polke bodoh sekitar pukul 2 pagi pada tanggal 3 Oktober 2014. Dan itulah terakhir kalinya tetangga atau kerabat melihat atau mendengar tentang Mayang Prasetyo hingga jenazahnya ditemukan oleh polisi lebih dari 36 jam kemudian. Apa yang dilakukan oleh Markus tersebut ternyata sangat bertolak belakang dengan kampanye yang ia lakukan sebelumnya. Lelaki yang berprofesi sebagai koki tersebut sebelumnya dikenal sebagai seorang yang sangat gencar menyuarakan anti kekerasan terhadap wanita. Melalui akun Facebooknya, pria usia 28 tahun itu pernah melontarkan kecaman keras atas kasus 2 gadis di India yang digantung setelah diperkaos beberapa bulan sebelumnya. Sementara itu, ibunda Markus Polke, Dorothy Polke, mengaku tak mengetahui apa yang terjadi antara putranya dengan Mayang Prasetyo, meskipun Polke sempat berkomunikasi dengan sang ibu dalam seminggu terakhir. Sang ibu juga mengatakan jika Markus Polke adalah sosok pria yang normal, dia sangat periang dan dia akan pulang saat Natal. Meskipun begitu, Dorothy Polke mengaku sudah 18 bulan tak bertemu secara langsung dengan Polke. Sementara itu, ibunda Mayang, Nining Sukarni, sangat terpukul atas kepergian anaknya tersebut. Dia tak menyangka bila pada akhirnya Mayang akan berakhir secara tragis di tangan suaminya, Markus. Sang ibu mengungkapkan, Mayang terakhir kali menghubunginya seminggu sebelum kejadian naas tersebut. Mayang yang saat itu berusia 27 tahun sempat mencurahkan isi hatinya bahwa ia tak betah lagi tinggal di Australia. Bahkan Mayang mengutarakan keinginannya untuk kembali tinggal di Bali. Mayang yang tak nyaman tinggal di Brisbane kemudian mencoba untuk beradaptasi di sana, seperti misalnya dengan memelihara anjing agar memiliki kesibukan yang bisa membuatnya betah berada di sana. Selain itu, Nining juga menuturkan bahwa Mayang dalam pembicaraan terakhirnya tersebut mengatakan akan mengirimkan uang ke Lampung untuk biaya sekolah kedua adiknya. Sementara itu, seorang teman menuturkan jika Markus Polke juga ternyata seorang yang paranoid. Bahkan Markus pernah menuding Mayang selingkuh. Markus juga sempat berniat untuk menghabisi Mayang di Semak Belukar. Saat itu, temannya kemudian menyarankan Polke untuk segera meminta bantuan ke ahli kejiwaan atau psikiater. Namun, Polke malah menolak dan menyatakan
bahwa psikiater itu pembohong dan hanya ingin mengambil uangnya. Setelah berbagai upaya dilakukan untuk pemulangan jenazah Mayang Prasetyo, akhirnya jenazah tersebut sampai di Indonesia. Kemudian sesampainya di Lampung, jenazah disalatkan terlebih dahulu di Masjid Jami Taufikur Rahman di Kelurahan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung pada Sabtu 1 November tahun 2014. Jenazah Mayang atau Febri tersebut kemudian dimakamkan secara muslim laki-laki di Taman Pemakaman Umum Astana Girilaya, Sukamenanti Baru, Kedaton, Bandar Lampung. Sementara itu, untuk jenazah Markus Polke dimakamkan lebih dulu, yakni tepatnya pada 17 Oktober tahun 2014. Pemakamannya ini dipenuhi oleh keluarga dan rekan. Meskipun Polke telah melakukan pembunuhan sadis, selama pemakaman tersebut, media menyebutkan bahwa semua orang yang hadir di sana berduka dan tidak menggunjingkan tentang kejelekan dari Markus Polke. Malahan, para kerabat menyebut jika Markus Polke adalah orang yang baik. Kurang lebih sebanyak 250 orang berkumpul di pemakaman Doveton Park di Ballarat. Mereka bergantian memberikan penghormatan kepada Polke sebelum dikuburkan. Demikianlah pembahasan tentang kejadian yang sadis dan mengerikan yang dialami seorang transgender atau waria asal Lampung yang bernama Mayang Prasetyo di Australia, di mana dirinya dibunuh atau dihabisi oleh suaminya sendiri yang bernama Markus Peter Polke yang berasal dari Australia. Tak hanya membunuhnya, Markus Polke juga memotongnya dan kemudian memutuskan untuk merebusnya layaknya merebus sup. Saksikan kisah menarik lainnya atau kisah misteri lainnya hanya di channel Bumi Datar.